Viral dan mengagetkan. Pria ini mengakhiri hidupnya secara live di Facebook. Jadi guys, ini adalah salah satu kisah yang tersedih, terpilu, atau terhoror. Gue juga bingung nyebutnya. Dan yang kemarin tayang di podcast RJ5. Jadi awalnya dalam sebuah acara, gue tuh ketemu sama seorang pria. Pria ini tuh namanya Bagus. Dan setelah kita ngobrol-ngobrol, ternyata dia punya salah satu kisah yang sebetulnya pengen diceritain di podcast RJ5. Sampai akhirnya setelah dia menyiapkan dirinya menceritakan hal ini, ya terjadilah tuh kemarin syuting di RJ5. Jadi Bagus ini punya seorang om yang menurut dia tuh udah anggap om ini sebagai sahabat lah, temen deketnya. Omnya tuh baik, terus juga humble, ramah sama orang-orang. Bahkan omnya tuh pernah pesen sama si Bagus, kalau misalnya ada apa-apa yang lo utamain udah jelas keluarga dulu. Dan lo harus siap pasang badan tuh dengan apapun kalau misalnya terjadi sesuatu sama keluarga lo. Kayak misalnya contoh nih, jadi omnya Bagus itu pernah rela gak masuk kerja, dipotong nih gajinya. Hanya untuk nemenin keluarganya liburan doang. Waktu itu Bagus tinggal di Ciganjur. Nah jadi itu rumah keluarga besar yang akhirnya kakeknya itu berniat jadi rumahnya itu kayak nanti mau dibagi dua. Yang satu buat keluarganya Bagus, nah yang satu buat omnya nih. Karena emang omnya waktu itu masih ngontrak. Jadi kakeknya mikir, udahlah kenapa nggak dibagi dua aja nih rumah. Dimana posisi rumahnya itu mereka masih ada kayak kebun-kebunnya gitu. Dan rumahnya memang udah cukup tua. Sampai akhirnya di tahun 2011, waktu itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan nih. Udah lama mereka nggak kontak-kontakan. Omnya tiba-tiba nelpon si Bagus. Di situ ditanya, lagi di mana? Ya dijawab lah, lagi di rumah. Memangnya kenapa? Nah omnya bilang, nanti malam minggu kita ngumpul ya. Gue ajak ponakan-ponakan yang lain juga. Ya udahlah diokain tuh sama si Bagus. Nah waktu itu masih hari Jumat. Nah malam minggu kan masih besoknya nih. Sampai akhirnya di hari Jumat itu yang Bagus lagi main sama temennya, tiba-tiba ditelepon sama istri omnya. Nah di dalam telepon itu istri omnya dalam keadaan menangis dan bilang kalau omnya Bagus sudah meninggal dunia. Awalnya Bagus ini nggak percaya, mikir bercanda kali ya nih istri omnya. Sampai akhirnya si istri om itu bilang kalau udah ada polisi di rumahnya. Di situ Bagus bingung ya, loh kok meninggal tapi ada polisi? Apa ini misalnya kecelakaan atau apa ya maksudnya? Ya udahlah akhirnya Bagus bergegas tuh pergi ke rumah omnya. Langsung Bagus pulang ke rumah dan ngabarin orang-orang yang ada di rumah. Dia pergilah tuh sama temennya ke TKP. Sebelum masuk ke TKP, udah di gangnya, si Bagus lihat memang udah rame orang. Dan yang dia kepikiran kok bisa ada polisi ya? Apa ini berantem, kecelakaan atau gimana gitu loh. Banyak banget tanda tanya yang ada di pikiran sama si Bagus. Dan tentunya Bagus berharap kalau omnya belum meninggal. Nah dia udah mulai mendekat ke TKP, ternyata nggak boleh masuk. Di situ Bagus bilang kalau dia adalah anggota keluarganya. Ya udah akhirnya diizinkan untuk masuk ke dalam rumah. Bagus langsung menuju kepada istri dan juga anak-anak dari omnya yang memang lagi menangis histeris. Di situ ternyata ditanya meninggal dunianya gimana dan mereka menjawab dengan cara gantung. Bagus bingung ya maksudnya gantung tuh gimana. Dan ketika Bagus ingin ngecek keadaan jenazah, itu masih nggak boleh karena masih ada garis polisi. Ditambah mereka juga lagi nunggu sang kakek nih agar datang dulu ke rumah. Sampai akhirnya ada salah satu tetangga Bagus waktu itu manggil dia. Terus dia bilang bahwa dia lihat omnya itu lagi ada di bawah pohon ceri. Dan dalam keadaan lagi menangis. Jadi Bagus emang kenal sama tetangganya ini kayak dia tuh bisa ngeliat gitu loh. Dan ditanya sama Bagus, kenapa kok menangis? Nah si tetangganya bilang kalau omnya ini menyesal telah melakukan perbuatan itu. Bagus di situ juga sempat bingung ya, ini posisi rame, tapi kenapa orang tuh pada fokus ke handphone? Ternyata dia baru tahu kabar belakangan kalau omnya melakukan hal tersebut sambil live di Facebook. Bagus yang penasaran coba cek tuh video yang dimaksud. Nah dia baru nonton sedikit, dia mutusin buat nggak nonton dulu karena dia pengen nenangin keluarga dari omnya ini ya agar tidak semakin histeris. Gak lama kakeknya Bagus itu datang, nah akhirnya jenazah sudah bisa diturunkan dan siap dibawa ke rumah sakit yang ada di Jakarta Selatan. Dibawalah tuh jenazah dengan ambulans pada saat itu.
Tapi di situ Bagus juga ngeliat kalau kakeknya lagi nyiapin kayak sesajen berupa kopi gitu. Ada kopi, teh, dan juga rokok yang ditaruh di salah satu tempat yang ada nggak jauh lah posisinya dari tragedi tersebut. Bagus pengen nanya tapi dia nggak enak ya nanya ke kakeknya karena emang dia tahu kakeknya itu masih memegang ajaran dari leluhurnya. Di malamnya diadakanlah pengajian tahlilan untuk mendoakan omnya gitu loh. Nah setelah tahlilan di situ ibunya Bagus sempat minta videonya mana dong, ibu pengen lihat. Tapi Bagus bilang udah mama jangan lihat nanti malah kepikiran gimana-gimana. Ya udahlah tapi karena ibunya mau lihat dikasih lihat tuh sama si Bagus. Nah setelah ngobrol-ngobrol Bagus nih posisi udah di rumah. Nah dia memutuskan untuk masuk ke kamar karena emang udah malam nih dan untuk tidur. Nah setelah tidur itu sekitar jam 1 atau jam 2 pagi dia ngerasa kayak ada yang nimpuk batu kerikil di jendela kamarnya. Dia sempat mikir ya ini siapa dah yang nimpuk batu kerikil malam-malam kayak gini. Adanya apa kakaknya kali yang iseng ya. Ya udah dia diem aja dah pada saat itu. Sampai nggak lama itu kamarnya dia kayak ada yang mau buka kuncinya. Bagus mikir apa itu orang tuanya kali ya, kepikiran gara-gara nonton video live yang tadi dia kasih. Nah dia bangunlah dari tempat tidur, dia pengen keluar pintu, dibuka di situ si Bagus nggak lihat apa-apa, nggak ada siapa-siapa di situ. Tapi pas dia ke lorong yang lagi gelap itu di rumahnya, dia lihat kayak ada satu balon warna biru lagi melayang di sana. Bagus kaget ya di situ, apaan kok bisa ada balon kayak ketiup angin kayak gitu? Padahal itu lorong sangat nggak mungkin ada angin kalau menurut si Bagus. Langsung dia kunci lagi tuh pintu kamarnya, dia istighfar di situ. Singkat cerita, pas besok pagi Bagus siap ke rumah sakit ya untuk melihat jenazah terakhir kalinya. Nah selama perjalanan itulah Bagus menangis. Ingat ya banyak kebaikan-kebaikan dan pesan-pesan yang diajarkan sama omnya. Nah sesampainya di sana, omnya itu sudah rapi, wangi gitu ya. Walau Bagus ngelihat di lehernya itu masih ada bekas jeratan tali. Bagus juga lihat rame wartawan dan reporter, tapi Bagus yang memang masih trauma gitu loh. Dia tidak inginlah menjawab pertanyaan dari wartawan. Sampai akhirnya jenazah itu siap untuk disolatkan di masjid. Nah Bagus ini posisinya ada di saf paling depan. Nah setelah selesai disolatkan, keranda itu kayak getar. Si Bagus tuh sampai nyenggol ke sepupunya ya. Lu lihat nggak? Sepupunya bilang, ya dilihat juga, dia dengar. Si keranda ini getar. Ya nggak mungkin kalau menurut Bagus itu gara-gara angin. Tapi di situ dia bilang ke sepupunya, udah lu jangan bilang ke siapa-siapa ya, ini kita aja nih berdua. Akhirnya jenazah dibawa ke kuburan di mana liang gali kubur memang sudah digali ya, siap untuk jenazah diturunkan masuk ke liang kubur. Di situ Bagus salah satu yang turun kalau menurut Bagus dan dia kebagian untuk memegang kaki almarhum. Nah Bagus melihat gitu ya, jadi kapasnya itu ada part itu dia kayak agak longgar sedikit. Di situ Bagus melihat masih ada kayak cairan merah. Bagus di situ berpikir mungkin ini adalah hal yang normal kali ya karena dia juga kurang paham. Karena memang omnya meninggal dengan cara yang seperti itu di pikirannya pada waktu dia lagi di bawah. Nah setelah selesai pemakaman, malamnya dilakukanlah pengajian di hari kedua tuh. Tapi bukan di rumah omnya. Jadi di rumah salah satu keluarganya si Bagus lah. Di situ akhirnya Bagus sempat bertanya lah kepada istrinya. Sebetulnya apa yang sedang terjadi? Akhirnya menurut Bagus nih, sang istri menjelaskan bahwa memang sebelum mengakhiri hidupnya, sempat terjadi perselisihan lah, pertengkaran dengan almarhum. Nah waktu itu cekcoknya sampai harus dilerai nih menurut si Bagus. Nah setelah selesai itu di hari Jumat, istri dan anaknya itu sebenarnya pergi untuk bercerita tentang keluh kesah yang mereka alami. Tapi mungkin terjadi kesalahpahaman di mana almarhum berpikir bahwa jangan-jangan nih istri sama anaknya pergi meninggalkannya. Padahal kalau menurut Bagus, istri dan anaknya itu hanya pergi untuk bercerita tentang keluh kesahnya. Nah sampai akhirnya video live itu pun terjadilah di sana. Di mana almarhum memperkenalkan dirinya lalu menyebut kalau dirinya itu sudah beristri. Dan dia mengatakan bahwa dia cinta mati dengan istrinya. Tapi nggak tahu kalau ternyata istri dan anaknya pergi meninggalkan dirinya. Kurang lebih begitu ya guys ya, yang disebutkan oleh almarhum ketika lagi live itu. Di situ, istrinya juga sempat bercerita kalau sebelum kejadian ini, itu bermimpi tentang almarhum sebanyak 2 kali dan mimpinya itu sama. Jadi mimpinya itu kalau almarhum lagi berantem sama kuntilanak penunggu gudang sebelah. Tapi dua-duanya ketika berantem, almarhum itu yang kalah.
Sampai akhirnya ada satu kejadian yang Bagus itu nggak pernah bisa lupa. Di saat dia masih sedih, waktu itu setelah tahlilan nih posisinya, Bagus itu pulang ke rumah kayak biasa, dia cuci kaki, terus udah mulailah tuh dia mau tidur. Posisi tidurnya waktu itu salah satu tangannya itu meluk guling, yang satunya megang HP. Nah Bagus sempat kebangun dan dia ngecek HP tuh, ternyata posisinya masih jam 2 pagi. Bagus coba merem tuh, dia main tidur lagi kan, sampai tiba-tiba posisi tangan kanan ini kayak berat banget. Si Bagus langsung melek kan, dia bingung ya, ini kenapa kok tangannya kayak sakit dan berat. Nah disitulah dia kaget karena ternyata di atas tangannya itu ada satu sosok mirip pocong. Pocong itu bentuknya kayak gemuk tapi nggak tinggi dan kain kafannya itu kotor dengan tanah. Si pocong itu diem doang dengan tangannya yang bersedekap. Nah si Bagus bingung ya, ini beneran apa enggak? Dia coba teriak tuh, teriak-teriak tapi kok nggak keluar suaranya. Dia coba pengen minta tolong, pengen gerakin tubuhnya tapi nggak bisa juga. Si Bagus merem, dia baca-baca doa sambil dia terus beristighfar. Minta tolong nih agar momen-momen ini cepat berlalu. Dan dalam pemikirannya, kalau wujud dari si pocong ini mirip dengan almarhum. Jadi videonya masih panjang banget guys. Kalau menurut Bagus, di mana nanti omnya itu masih membayang-bayangi serta menghantui Bagus. Dan juga bukan Bagus doang nih, ternyata ada orang-orang yang lainnya. Nanti akan gue ceritain di part 2.